Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Dian Sukma dan sahabat saya Aisyah Frida di Cross Crosscheck. Tema kita kali ini adalah tentang kayak apa? kayak apa? Kayak apa? Kayak apa nih Kak? K-A-Y-A, bukan K-A-Y-A-K. Kekayaan. Kekayaan. Ya kayak apa? Ini masih berdasarkan dominasi otak. Masih Otak. ya, karena itu juga merefleksikan apa ya, diri kita yang otentik sebenarnya. Dan ini yang kadang-kadang kita sering kontra dengan kebutuhan kita sendiri. Antara kebutuhan dan keinginan kita ini kontra. Kebutuhan kekayaan setiap individu itu tidak sama, tapi keinginannya sama-sama mau kaya harta. Artinya kekayaan di sini tidak selalu identik dengan harta. Iya, betul. Tetapi banyak hal lain. Itu seperti apa Kak kalau Kaya harta, kaya hati, kaya rasa, Oke. kaya ilmu, kaya amal. Oke. Jadi ada 5 jenis kaya kalau di sini ya. Jadi kebutuhan kita yang mana gitu. Oke. Ah. Nah, bila kita sudah paham nih, misalnya ternyata kaya rasa, itu seperti apa? Kayak rasa itu dia memiliki banyak sekali pengalaman rasa pada pada dirinya sendiri, sehingga melahirkan berbagai kreativitas, ide-ide, imajinasi di dalam pikirannya. Jadi dia kaya ide, kaya imaji. Jadi kebutuhan akan kekayaan ini terkait dengan potensinya sebenarnya kayak Potensinya. kalau kreatif kan dia kayak memang secara potensi dia Kayak kreatif, idenya kayak dengan karya. Dia Oh. sebagai kreator kan. Oke, karena itu dia akan lebih kaya bila dimulai dari aspek itu. Iya, kaya harta. Dia akan Akan lebih meraih Oh, kaya harta oke. melalui kekayaan otentiknya ini. Kalau misalnya Jadi ketika orang kreatif, dia Iya. money oriented, itu pasti dia mengecil ininya, energi Oke. dari sistem otaknya. Karena dia melompat ya Kak, harus Iya, mau langsung meraih Iya, hasilnya. karena dia bukan tipikalnya, bukan kebutuhannya. Kaya itu pasti keinginan semua orang, tapi bukan menjadi kebutuhan dasarnya dulu, bukan. Oke. Nah misalnya kaya hati, artinya Kaya hati itu dia memiliki hati yang lebih luas dibanding yang lainnya. Dia memiliki empati, dia memiliki rasa kemanusiaan, dia memiliki simpati yang lebih. Dia kaya hati, penuh toleransi, gitu. Apakah itu juga yang menunjukkan bila banyak seringkali kita lihat mereka yang sudah berhasil dalam aspek kekayaan material, harta itu merasa tidak puas. Iya, tidak puas. Di akhirnya. Kok nggak bahagia ya? Harta sudah diraih, kekuasaan sudah diraih, semuanya kok hampa ya. Gitu. Artinya memang belum tepat Iya, proses belum, meraih kekayaannya itu ya. Oke. Nah untuk kaya amal sendiri Kak, ini seperti apa? Kayak amal itu ya kayak kebaikan. Entah amalnya harta, entah amalnya ilmu, entah amal nasihat, amal cinta, kasih sayang, sosial. Dia kaya, harus kaya itu dulu. Dengan itu baru kekayaan harta ini akan mendekatinya. Nah kalau posisinya hal-hal yang spiritual, mereka yang senang ibadah, kemudian senang sedekah, itu posisinya di mana? Dan merasa bahwa mereka meraih lebih banyak kekayaan secara material setelah melakukan sedekah. Sedekah itu berada di kayak amal di otak master ya. Otak master ini penghubung di antara kedua belahan otak. Nah, sehingga terjadilah keajaiban-keajaiban dari sedekah itu, karena dia menjadi penjembatan antara seluruh aspek kekayaan itu.
amal ini menjadi jembatan seperti kita bahas di episode sebelumnya ya, menjadi jembatan seluruh kekayaan yang ingin diraih itu tadi. Tapi basic kekayaan kita ini yang harus kita perkuat dulu gitu loh. Fondasi kekayaan kita harus kita perkuat. Nah, sehingga ketika fondasinya sudah kuat, dia menjadi magnet yang menarik kekayaan yang lain. Ilmu, kekayaan hati, kekayaan harta, kekayaan rasa, dan semuanya. Kalau posisi amalnya ini sendiri sebelum atau sesudah kekayaan otentik ini diraih, sebaiknya yang di luar tipe master tentunya. Ya amal ini dulu untuk justru jembatan untuk meraih dirinya. Oke. Yang dalam konteks yang sesuai dengan tipenya masing-masing. Ketika orang logik ya dia beramal dengan ilmu dia. Kan banyak tuh orang-orang yang wah pintar, dia menguasai banyak ilmu, dia beramal, dia kasih training gratis, dia kasih ini, terus ya ada aja rezekinya dari itu ya. Terus nanti dia dapat materi, dari materi itu dia beramal lagi, itu semakin besar bidang energinya. Nah, bidang energinya semakin besar ketika kita melakukan stimulasi beramal ini tadi. Sehingga terbuka jalur spiritual lain, material lain yang terbuka, berkembang, sehingga jangkauannya jadi lebih luas lagi, menarik area kekayaan datang gitu. Nah, kalau bicara aspek kekayaan ini kan terkait dengan hal-hal yang material, Kak. Nah, bila untuk mereka yang mempunyai aura spiritual, apakah itu akan berbenturan atau bisa saling justru bisa? Tergantung kesadarannya kan. Ketika materi ini adalah jalan dia mengembangkan kesadaran spiritualnya, jalan dia beramal, ya materi ini sangat spiritual jadinya kan gitu. Tapi ini juga materi bisa menjadi sangat ego ya, sangat nafsu ya ketika kesadaran itu tidak ada kan. Berarti amal inilah sebagai penyeimbangnya tadi ya. Jadi kesadaran akan harta ini pada setiap tipe berbeda gitu loh. Bagi tipe emotion gitu kan, orang-orang yang dicintai lebih penting daripada harta ini kan. Dia bisa menghabiskan banyak harta untuk orang-orang yang dicintainya kan. Tapi bisa terbentuk ego juga ya di situ, karenanya amal tadi sebagai penyimbang seluruh aspek kita, sehingga terpenuhilah kebutuhan lahir dan batin, karena fitrah dari otak dan seluruh diri kita ini kan fitrah berkeseimbangan. Ya, jadi ini sebenarnya kita harus meraih keseimbangan itu, sehingga keseimbangan kesejahteraan lahir dan batin itu tadi. Nah, ketika kita tidak seimbang, kadang-kadang ya seperti zaman sekarang yang kaya banget, yang miskin banget, ini kan nggak balance ya. Nggak balance antara bumi ini bagi saya seperti sebuah otak. Nggak balance kan, ada negara miskin, ada negara yang sangat kaya sekali kan. Jadi distribusi kekayaan itu tidak menyebar pada merata di seluruh dunia kan. Karena ada otak transaksional, ada otak kapitalis kan. Iya. Untuk yang belum paham nih Kak, tipe kekayaannya seperti apa? Mapping dong. Selain mapping, mapping tetap ya. Ya kita nggak tahu kan. Jadi memang harus ya lama sih prosesnya, merasa-rasakan diri lah, niteni diri, tafakurin diri lah, dan orang-orang di sekitarnya kan lama itu. Mau cepat ya mapping. Iya kan. Karena saya dulu juga lama ya, saya nih ingin mengetahui diri saya seperti apa, tipe saya seperti apa. Kan belum ada teknologi, belum ada hal-hal, masih bersifat tradisional ya. Tapi kan kadang-kadang saya tipikalnya ingin bukti kan. Ingin bukti gitu ya, ya itulah butuh teknologi dan lain-lain. Nah, menarik bila mereka yang punya tipe kekayaan berbeda berkumpul dalam satu komunitas atau bahkan perusahaan. Ya bagus lah. Apa terkait dengan nanti hasil ya sebaiknya dari perusahaan itu? Sebaiknya dalam satu komunitas, dalam satu rumah gitu kan, memiliki. Kan seru tuh. Kita anggota rumah memiliki seluruh itu. Akhirnya kan saling stimulus, saling menstimulasi kan. Ini ada menteri keuangannya, menteri kerjanya ada, menteri kreatifnya ada, menteri sosialnya ada, menteri agamanya ada.
Jadi ketika kita sudah paham diri kita, tipe kita, itu mempermudahkan diri kita dalam seluruh aspek. Sehingga kita nggak perlu lagi bertanya-tanya, tapi mengembangkan, hingga kita mengembangkan diri kita sesuai lah. Nah, karena kadang-kadang manusia ini ngotot mengikuti keinginannya gitu, bukan mengikuti kebutuhan otentiknya. Nah, sehingga nggak juga tercapai di sini gitu loh. Orang yang bawaan otentik dirinya adalah spiritual, terus dia menjadi money oriented, dia kan pasti menderita dan pasti sengsara. Pasti mengalami begitu banyak hal-hal yang menyusahkan dia nantinya, karena tidak terjadi sirkulasi energi di dalam tubuhnya, tidak berkembangnya dirinya sendiri. Jalurnya sini dia tempuh jalur sini kan. Sehingga dia tidak berada dalam zonanya, dia pasti crash di dalam, terjadi inner conflict, membutuhkan banyak daya untuk dia berhasil di situ. Mungkin itu teman-teman sharing singkat tentang kaya apa. Jadi terus paham kaya kita ini apa, kebutuhan kekayaan kita itu apa yang paling mendasar. Karena tidak semua harus kaya harta, tapi cukup memenuhi kebutuhan. Mungkin itu teman-teman, sahabat semua, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.